Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Hadratal muhtaramin, para bapak, para ibu, para jamaah, murid-muridipun Abah Romo Kyai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad ingkang mugi-mugi terus pinaringan istiqomah tur tumakninah, amin Allahumma amin. Malam niki kula namung pingin melihat, mencari dalil atas amaliyah yang dilakukan oleh guru kita Mbah Yai Jamal. Keranten riyin malam Jumat niku biasanya pembinaan bagi jamaah yang baru wiritan, kemudian dikasih ngaji-ngaji, yang ngaji langsung abah. Karenanya kulo pingin bercerita mengawali pertemuan niki. Suatu saat menawi boten salah niku teng dalumipun Gus Jabar Hubbi wonten acara ba'da maghrib. Sedaya sampun rawuh, hampir sebagian besar rawuh. Abah Jamal dereng rawuh. Padahal biasanipun Abah niku orang yang sangat on time, tepat waktu. Dimanapun beliau diundang, dalam acara apapun pasti beliau niku tepat waktu. Artinya tepat waktu niku saderenge acara mulai beliau sudah rawuh. Dan itu yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya, jangan sampai kita ditunggu oleh orang, lebih bagus kita yang nunggu. Karenanya acara malam Jumat pertemuan keluarga niku biasanipun ingkang rawuh pertama kali niku Abah. Kemudian oleh tuan rumahnya difoto nik teng dalemipun kakak Gus Idris, kali Gus Idris difoto kemudian di-share ke grup keluarga, Abah sampun rawuh. Hampir tidak pernah putra-putranya yang lebih dahulu rawuh dibandingkan abahnya. Sungguh betul-betul tauladan yang sempurna bagi kita. Lah teng acara samping dalem kula Gus Jabar niku Abah terlambat sekedap, boten lami terlambatipun. Sesampai di lokasi Abah matur ngeten, malam Jumat aku sik nutuknu Yasin. Kula ulangi, malam Jumat aku sik nutuknu Yasin. Berarti beliau adalah seorang pribadi yang istiqomah melakukan wiritan mau surat Yasin. Sebab yang disebut wiritan niku yang nanti akan lahir warid dalam kitab Al-Hikam itu sesuatu yang dilakukan secara kontinu, dan itu bukan perkara wajib. Perkara sunnah yang dilakukan secara istiqomah, tempat dan waktunya serta hitungannya tepat, itu yang disebut dengan wirid. Bisa saja wirid itu amaliyah lisan, bisa saja wirid itu amaliyah al-jawari, anggota tubuh. Lah, amal yang diwaos oleh Abah setiap malam Jumat niku mau surat Yasin. Sampai ada acara kok ba'da maghrib pres, beliau biasanya mundur sekedik, terlambat boten nopo-nopo karena beliau istiqomah mau surat Yasin. Malam niki kula ingin membahas tentang Yasin.
Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah dawuh ngeten. Man qara'a surata Yasin lailatal jumu'ati asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka orang itu asbahah dadi esuk-esukan maghfuran lahu, menjadi pribadi yang diampuni oleh Allah. Niki berarti salah satu fadilah dari maos surat Yasin malam Jumat niku menghapus dosa. Sami seperti di riwayat yang lain, Kanjeng Rasul dawuh man qara'a surata Yasin fi lailatil jum'ati ghufira lahu. Redaksinya bukan pakai maghfuran tapi pakai ghufira lahu. Barang siapa ingkang purun mau surat Yasin pada malam Jumat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wonten malih dawuh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surata Yasin was-saffat, sinten mawon ingkang mau surat Yasin dan surat setelah Yasin yakni was-saffat lailatal jumu'ati pada malam Jumat, a'tahu Allahu su'alahu, maka Allah pasti akan maringi nopo yang menjadi permintaannya. Jadi surat Yasin dan surat As-Saffat dibaca pada malam Jumat, maka itu akan menjadikan doa-doa kita diberi, diijabahi, dikabulkan oleh Allah. Terakhir wonten dawuh niki boten berkaitan dengan malam Jumat, tapi berkaitan dengan ketika Abah akhir-akhir hayat niku, beliau mengumpulkan putra-putrinya, cucu-cucunya, dan beliau meminta untuk dibacakan surat Yasin. Maka gantosan wekdal itu mulai dari Mbak Umi, kemudian Pak Yahya, Mas Idris, kemudian Mbak Iif, terus digilir sampai cucu-cucunya gantian mau surat Yasin di samping beliau. Karena wonten dawuh dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'u ala mautakum suratah Yasin. Iqra'u padha maca sapa sira kabeh ala mautakum ing ngatasi mayit sira kabeh surat Yasin, surat Yasin. Lafat mautakum itu jamak dari mayit. Berarti bisa diartikan dua. Satu diartikan orang yang akan mati dan orang yang sudah mati. Itu namanya mayyit mautakum. Karenanya para kiai-kiai niku mencontoh bahkan menyuruh kalau ada keluarganya yang badhe kapundhut, di sampingnya dibekali, dibantu dengan dibacakan surat Yasin. Niku wonten dalil-dalilipun sedaya bapak-bapak. Sebab nopo mayit niku disebut yang masih hidup akan mati, sebab Allah dawuh di ayat yang lain, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jadi yang masih hidup dan akan mati itu disebut mayit, dan yang sudah mayit itu juga disebut mayit. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, nikilah pentingnya surat Yasin. Bahkan dalam satu pernyataan Kanjeng Nabi dawuh, likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran suratu Yasin. Setiap sesuatu itu punya hati, dan hatinya dari Al-Quran itu adalah surat Yasin.
Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, beberapa cuplikan dawuh Kanjeng Nabi niki sengaja kula baca untuk kula, untuk keluarga kula dan untuk jenengan, hanya sekedar sebagai penyemangat. Hanya sekedar sebagai penyemangat dan pedoman dalam maos Yasin. Sebab tiyang niku wonten kalih, wonten tiyang ingkang diiming-imingi, wonten tiyang ingkang boten perlu diiming-imingi. Kula pernah ngaji, mantun ngaji niku didatangi oleh panitia. Matur ngeten, kalau sampean ngaji di sini, ngaji sesuatu yang bisa membangkitkan kita bersemangat. Terangkan agar orang sholat duha apa keutamaan sholat duha. Terangkan keutamaan surat Waqiah, terangkan keutamaan surat ini agar mereka semangat untuk melakukan amaliyah-amaliyah. Lah, sebenarnya kula maos napa ingkang kula sampaikan niku boten pas diwaosaken teng ngajengi jenengan. Sebab jenengan niki disemangati atau tidak disemangati sampun semangat. Namun kalau tadi matur niki hanya sekedar dasar-dasar kenapa guru kita setiap malam Jumat membaca Yasin, dan menjelang kapundutipun beliau meminta putra-putrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya untuk duduk di sampingnya membacakan surat Yasin. Lah kalau kulo kali panjenengan cinta kepada Abah, nggih ngoten mawon. Kenapa sampean baca surat Yasin malam Jumat? Derek Mbah Yai Jamal. Mbah Yai Jamal derek guru kulo derek guru terus akhirnya nderekaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki namanya amal kita masih nyangking. Maksud kula niku kita beramal masih nyangking guru kita, masih nyangking gurunya kita. Benten kalau amal itu tidak nyangking guru dengan amal yang nyangking guru. Para rawuh monggo sareng-sareng kita membaca surat Yasin kados TPK ngoten. Sareng-sareng a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Cekap liin. Sekarang bahas Yasin dari sisi tafsirnya. Kalau tadi dari sisi masiyahnya. Ayat ini, surat ini diawali dengan huruf yang terpotong-potong. Jadi fawatihus suwar, pembuka surat niku para rawuh wonten yang dimulai dengan mengumpulkan 2 huruf atau 1 huruf atau 3 huruf atau 4 huruf atau 5 huruf. Contoh yang 1 huruf qaf, contoh yang nun, contoh yang 2 huruf Yasin. Terus contoh yang 3 huruf alif lam mim. Contoh yang 4 huruf alif lam mim shad. Contoh yang 5 huruf kaf ha ya ain shad. Ngeten niki kita belajar, jangan sampai kalah dengan lari-lari TPQ. Wonten tiyang darusan Ramadan kaha ya aso gitu. Kaha ya aso nggih boten napa-napa belum boten pernah ngaji. Jadi niki namanya asmaul huruf. Ini belajar ilmu tajwid wonten namini asmaul huruf, wonten namini musammayatul huruf. Nah, pada dipelajari napa boten niki? Boten usah. Kesuwen Gus pun kesepuan. Pun ningali mawon gurunya pripun caranya membaca. Yasin
Jangan terlalu panjang Yasinnya. Kadang-kadang Yasin, 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 Yasin. Gak usah berlagu, malah tambah salah. Yasin. Nopo maknanya Yasin? Teng tafsir Jalalain niku sederhana maknanya. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lah yang paling paham tentang apa yang dimaksud dengan Yasin. Ini menunjukkan betapa Al-Quran itu hebat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sakderenge melebet Islam niku masuk Islam gara-gara mendengar huruf potongan niki. Ketika orang kafir, kawan-kawan Sayyidina Umar itu mengatakan, Umar, gak usah bergaya kamu, adikmu sudah masuk Islam kok, adikmu sudah terpengaruh oleh Muhammad kok. Marah Sayyidina Umar, langsung dia berlari menuju rumah adik perempuannya. Di depan rumah adik perempuannya dengan amarah yang memuncak itu, beliau ternyata mendengarkan adiknya sedang membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Mendengar lafaz Toha dari lisan adiknya, Sayyidina Umar yang ahli sastra itu, Sayyidina Umar yang Arabnya orang Arab itu, Sayyidina Umar yang paling paham dengan kosakata bahasa Arab itu, tunduk tidak paham apa maknanya Toha. Padahal Toha itu adalah huruf tahaji to dan ha. Kalau kulo kali panjenengan boten paham bahasa Arab maklum, tapi ini Arabnya Arab yang biasa membuat syair, tapi begitu beliau mendengar Toha, beliau langsung takluk ma makna Toha. Dibuka filenya, nopo niku database-nya yang ada di otaknya Toha. Gak ketemu, saya nggak pernah mendengar kata Toha. Belum sempat beliau menemukan makna Toha, sudah disusul dengan ayat yang sangat indah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Saya Allah tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar kamu celaka, tidak. Quran itu bukan untuk menjadikan kamu celaka. Gemetar Sayyidina Umar, masuk beliau minta kepada adiknya, apa yang kamu baca, mana lembaran-lembaran itu? Apa jawab adiknya? Tidak boleh kamu mengambil ini karena la yamassuhu illal mutahharun. Kamu masih kotor, kamu masih tidak suci, enggak boleh kamu memegang kitab suci ini. Akhir singkat cerita Sayyidina Umar masuk Islam. Makanya dalam ulumul Quran niku ayat-ayat niku paling tidak wonten kalih. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. Lah, fawatihus suwar, pembuka surat yang diawali dengan potongan-potongan huruf hijaiyah ini rata-rata semuanya memaknai wallahu a'lamu bimuradihi. Niki namanya keterbatasan ilmu kita. Allah lah yang paling tahu apa maksud dari Yasin. Namun kemudian banyak sekali penafsiran-penafsiran yang semuanya memang Allah yang maha tahu. Tapi kemudian ada orang yang mengatakan Yasin itu nama dari baginda Nabi. Ya wallahu a'lam. Sehingga banyak sekali orang-orang yang kemudian memberi nama anaknya Yasin, Pak Yasin, Kang Yasin gitu. Niru-niru namanya Nabi Muhammad. Beruntunglah nama orang yang bernama Yasin, karena setiap malam Jumat dipanggil-panggil terus Yasin, nopo ngoten. Yasin. Ada juga yang mengatakan bahwa Yasin itu terdiri dari huruf ya dan sin. Setelah diteliti, ternyata dalam surat Yasin niku huruf ya dan sin ini adalah huruf yang paling banyak dipakai. Lah ngoten niku tetap wallahu a'lamu bimuradihi. Monggo sareng-sareng diteruskan. Wal Qur'an al-Hakim. Demi Al-Qur'an yang oleh Allah disebut dengan Al-Hakim. Demi Al-Qur'an. Al-Quran itu paling tidak definisi sederhananya adalah kalamullah al-munazzal
ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril al-Amin al-muta'abbad bitilawatih, atau ada tambahan al-manqulu ilaina bitawatur. Al-Quran itu firman-Nya Allah, dawuhnya Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril yang digerali Al-Amin, malaikat yang dipercaya, yang tidak mungkin menambah dan mengurangi Al-Quran, yang sampai kepada kita lewat jalan mutawatir, yang diawali surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas, al-muta'abbad bitilawati, yang membacanya dinilai ibadah. Niku Quran. Kemudian Quran di sini disifati dengan Al-Hakim. Al-Hakim itu di sini dimaknai al-muhkam, kang den kokohake. Mata kulo boten bekto kacamata ini. Bi'ajibin nazami, dengan indahnya susunan, wa badi'il ma'ani, dan indahnya makna. Tidak ada yang lebih indah susunannya dibandingkan Al-Quran. Tidak ada yang lebih dalam dan indah maknanya mengalahkan Al-Quran. Karenanya Al-Quran sendiri menantang. Kalau kalian ragu-ragu terhadap Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu-ragu tentang Al-Quran, silahkan kalian buat Quran semisal 1 atau 2 ayat, jangan sendirian, undang guru-gurumu, undang Tuhan-Tuhanmu, kata Al-Quran. Fa'tu bi suratim mim mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi, jangan libatkan Allah, in kuntum shadiqin, kalau kamu betul-betul benar. Tapi kemudian tantangan ini dijawab langsung oleh Al-Quran. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak bisa membuat Al-Quran, walan taf'alu, dan selama-lamanya kamu tidak akan pernah bisa membuat yang semisal Al-Quran. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, dalam sejarah ada beberapa tokoh yang mencoba membuat Al-Quran. Kan wonten sejarah niku. Wonten yang nyobi-nyobi buat Al-Quran, namanya Musailamah Al-Kadzab. Niru Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Akhirnya dia membuat surat Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal fil. Kalau Al-Qari'ah itu yang dodok-dodok. Mal Qari'ah, apakah yang dodok-dodok itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apa makna yang dodok-dodok itu? Dijawab langsung oleh Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Indah sekali susunannya, dalam sekali maknanya. Tapi begitu Musailamah membuat Al-Fil, gajah, mal-fil, apakah gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu gajah? Jangan orang yang pinter, kados jenengan, anak kecil saja pasti bisa menjawab. Tahukah kamu gajah, nak? Tahu. Di mana itu? Di kebun binatang. Apa yang dimaksud gajah? Akhirnya jawabannya, gajah adalah hewan yang tubuhnya besar, belalainya panjang. Semua orang paham. Akhirnya kawan-kawannya sama-sama mentertawakan. Ini namanya bukan Quran, ini guyonan. Subhanallah. Inilah yang disebut dengan wal Qur'anil Hakim. Ada juga yang memaknai Al-Hakim itu adalah bijaksana. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita semua bahwa Quran yang ada di depan kita ini punya sifat yang disebut bijaksana. Biasanya kata-kata bijaksana itu tidak bisa disematkan kepada benda mati.
Wahai cangkir yang bijaksana, leres napa boten? Wahai meja yang bijaksana, wahai meja yang adil, ndak bisa. Biasanya kata-kata bijaksana itu disematkan kepada makhluk yang hidup. Artinya nopo? Al-Quran itu hidup. Terus yang kedua, kalau kita ingin kebijaksanaan, lewatnya mana? Belajarnya dari mana? Nggih saking Al-Quran, tidak lewat dari yang lain. Makanya kalau orang itu pingin yang keluar dari lisannya adalah kalam-kalam yang bijaksana, bila seseorang ingin tindakannya bisa bijaksana, maka salah satu yang bisa dia lakukan, dan ini adalah jalan yang paling indah, bacalah Al-Quran. Nanti Allah yang akan menjadikan orang itu akan keluar kalimat-kalimat yang bijaksana. Wal Quran, demi Al-Quran Al-Hakim kang bijaksana. Innaka laminal mursalin, innaka sesungguhnya kamu Muhammad, ya Muhammadu wahai Muhammad, laminal mursalin, iku setengah saking piro-piro nabi kang din utus. Kemudian Allah menyebut pada baginda Nabi, innaka sesungguhnya kamu Muhammad, nabiku, laminal mursalin, kamu ini termasuk bagian dari rasul-rasul. Jadi kalau kita pernah belajar niku jumlah rasul niku pinten Bapak-bapak? 313 niku gampangane ngoten dawe 313 kados nomor plat nomornya mobilnya Abah ngoten. Tapi yang wajib dipahami, diapalkan niku kan 25. Lah Nabi Muhammad masuk dari 25 atau 313 niku. Bagian dari itu. Tapi kemudian Nabi disebut dengan Khatamil Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pungkasani para nabi, para utusan, gustinya para nabi, para utusan. Tapi Nabi Muhammad termasuk dari utusan-utusan itu, sehingga Nabi Muhammad akan terasa ringan dalam berjuang itu. Bukan hanya saya kok, nabi-nabi sebelum saya juga ada yang berjuang. Innaka laminal mursalin. Kemudian wonten dawuh ala siratim mustaqim. Nabi Muhammad yang disebut oleh Allah adalah bagian dari rasul-rasul. Oh nggih Bapak-bapak, rasul niku dalam ilmu tauhid dijelaskan kalau nabi itu adalah seorang yang mendapatkan wahyu, tapi beliau tidak wajib menyampaikan. Tapi karena beliau seorang nabi, pasti beliau akan menyampaikan wahyu itu. Sebab tidak mungkin disimpan untuk dirinya sendiri. Tapi seandainya enggak disampaikan pun tidak apa-apa. Tapi kalau seorang rasul itu di samping beliau mendapatkan wahyu, beliau wajib menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Kemudian Nabi Muhammad diteruskan ala siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu Muhammad berada di sirat, jalan mustaqim yang lurus. Jadi Allah sudah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak perlu meminta. Nih kalau kalian panjenengan kan meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Tapi kalau Nabi Muhammad, beliau sudah berada di jalan yang seakan-akan Allah dawuh kepada kita, kalau kamu ingin berada di jalan yang lurus, kalau kamu ingin menapaki jalan yang lurus, maka tinggal mencontoh orang yang sudah berada di jalan yang lurus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad disebut ala siratim mustaqim. Wahai Nabi Muhammad, engkau sudah berada di jalan yang lurus. Ay tariqil anbiya'i qablaka. Kamu sudah berada di jalur yang benar, jalur yang lurus, jalan yang mustaqim, seperti jalannya para nabi-nabi sebelum kamu, yaitu jalan ketauhidan, jalan yang penuh dengan kehidayatan. Kenging nopo niki keluar karena raddun liqaulil kuffar lahu lasta mursala. Orang-orang kafir niku begitu Nabi Muhammad menyampaikan kalau beliau adalah seorang rasul,
semuanya mengatakan lasta mursala, kamu ini bukan seorang rasul. Maka Allah dengan tegas mengatakan innaka laminal mursalin. Bukan hanya itu, tapi ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Niki Quran. Tanzilal azizir rahim. Al-Quran itu turun dari zat yang maha aziz, maha kuat, maha bijaksana. Ar-Rahim tur zat kang maha welas asih. Jadi Al-Quran itu turun dari Allah yang maha perkasa dan juga turun dari Allah yang maha pengasih. Sederhananya, kalau kita ingin perkasa, kalau kita ingin memiliki sifat pengasih, ya bacalah Al-Quran. Tidak ada jalan yang lebih cepat, lebih mudah kecuali membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Kemudian setelah Allah menjelaskan tentang siapa baginda Nabi, terus bagaimana Al-Quran proses turunnya, kemudian Nabi didhawuhi oleh Allah litundirah, agar kamu menakut-nakuti. Jadi tugas Nabi niku wonten kalih basyirau wa nadhira. Nabi yang memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, dan Nabi yang memberi kabar menakut-nakuti bagi orang yang tidak beriman. Nabi diutus oleh Allah litunzira, agar kamu menakut-nakuti kauman kaum. Litunzira qaumam ma undira aba'uhum, di mana bapak-bapak mereka tidak mendapatkan meden-meden niku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah zamannya Nabi Ismail niku wonten masa fatrah, wonten masa kosong, tidak ada nabi. Sehingga tidak ada yang memberi peringatan, sehingga tidak ada yang memberikan basyirau wa nadhira. Datanglah kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat agungnya yang bernama Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu oleh Allah diutus kepada baginda Nabi untuk dibacakan kepada kaumnya agar kaumnya menjadi takut kepada Allah. Litundira qauman, agar kaum itu menjadi takut. Ma undira aba'uhum, di mana bapak-bapak mereka, leluhur-leluhur mereka tidak mendapatkan peringatan ini, karena memang tidak ada nabi yang disebut dengan masa fatrah. Lam yunzaru fi zamanil fatrah, karena bapak-bapak mereka itu tidak denwet-denweteni, karena mereka hidup di zaman fatrah, zaman yang kosong dari kenabian. Fahum ghafilun, karena mereka tidak ada nabi yang meden-medeni, sehingga kaum itu, bapak-bapak mereka itu berada dalam kelalaian dari keimanan. Dan niki maklum. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki nabi. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh betul-betul wajib, nyata keputusan dari Allah ala aktsarihim, terhadap akeh-akeh kaum, bil adabi, dengan siksaan, fahum la yu'minun, karena kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah. Kalau percepat, inna ja'alna fi a'nakihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Jadi inna ja'alna, sesungguhnya ingsun Allah, ja'alna ndadosake sapa ingsun Allah, fi a'nakihim, ing dalem pira-pira guluni kaum, aghlalan, ing belenggu. Fahiya muka utawi aghlalan,
fahiya mongko utade belenggu yang dikumpulkan antara gulu, leher dan tangan mereka, dikumpulkan ilal adqani sampai kepada jenggot. Jenggot itu mujtama'al lihyaini, tempat berkumpulnya godek dua. Fahum muqmahun, mereka itu dendangake ay rafi'una ru'usahum la yastati'una hifdhiha. Mereka itu orang-orang itu bahasanya ditamsil, perumpamaan. Orang-orang yang tidak mendapatkan peringatan itu mereka seperti orang yang diikat tangan dan lehernya sehingga mereka terus menerus ndangak, kayak tertarik ke atas. Bahasa ndangak niku adalah bahasa sombong. Makanya kalau kali panjenengan nik kepanggih sinten mawon biasanya nunduk karena saking takut dan hormatnya. Suatu saat baginda Nabi keluar untuk merayakan Idul Fitri. Di tengah jalan beliau bertemu seorang anak yang sedang menangis di antara anak-anak yang sedang bergembira. Kemudian Nabi menghampiri anak itu. Cara bicaranya Nabi, subhanallah, Nabi tidak bicara pada anak itu sambil berdiri, tapi kemudian Nabi jongkok di depan anak itu sehingga antara muka Nabi dengan muka anak itu lurus. Kemudian Nabi bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai anakku? Kemudian sang anak itu menjawab tidak dengan dangak jawabannya, tapi lurus menghadap Nabi. Saya tidak ingin menjelaskan tentang apa yang menjadi dialog mereka, tapi yang ingin kita lihat bagaimana Nabi duduk jongkok di hadapan anak agar anak itu tidak dangak, sebab dangak itu adalah tamsil dari orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, wal muradu annahum la yud'inuna lil iman wa la yahfazuna ru'usahum lahu. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak manut untuk ikut pada Nabi dan mereka tidak menundukkan kepalanya untuk beriman kepada baginda Nabi. Terakhir, waja'alna sarang-sarang وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. وَجَعَلْنَا, saya Allah menjadikan مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, dari arah depan mereka, saddan, buntu, وَمِنْ خَلْفِهِمْ, dari arah belakang mereka, saddan, juga buntu. Depan belakang sama-sama gang buntu, ono tembok di depan, ono tembok di belakang, sehingga mereka tidak bisa maju juga tidak bisa mundur. Terus fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, di samping itu saya Allah menutupi mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Maksudnya niki perumpamaan karena mereka itu dibuntu oleh Allah sehingga mereka tidak menemukan jalan menuju keimanan. Dalam ayat yang lain, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Niki tamsil dari Allah yang membuntu depan, membuntu belakang sehingga mereka tidak menemukan jalan keluar untuk menuju keimanan. Para rawuh ingkang sanget kula muliakan, kula tutup dengan sebuah kisah tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Mekah itu pada bulan Safar niku sama-sama bersepakat bahwa sudah waktunya kita membunuh Muhammad. Wis, gak usah musyawarah-musyawarahan. Sebab mereka mengajukan musyawarah lewat paman Nabi juga tertolak dan lain sebagainya. Akhirnya dipilihlah dari 11 qabilah orang yang hebat-hebat. Wis pokoknya sing gagah-gagah, sing kuat-kuat.
11 Al-Gojo lah gampangannya, pembunuh bayaran dari 11 kabilah. Lah malam hari mereka semua berangkat menuju rumah baginda Nabi. Satu tujuannya, mereka akan langsung membunuh Nabi Muhammad. Waktu itu baginda Nabi bersama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi punya intel yang luar biasa hebatnya, yakni malaikat Jibril. Dikasih tahu, ya Rasulullah, ada 11 orang ingin membunuhmu, datang ke rumahmu, akan mendobrak rumahmu, tapi kamu jangan takut. Ini namanya backing yang luar biasa. Makanya Nabi Muhammad itu gak pernah takut. Nabi Muhammad itu ketika Nabi Muhammad mau dibunuh oleh Syuraqah itu, begitu dia angkat pedangnya ingin menebas leher Kanjeng Nabi, dia masih ngomong begini, hei kamu yang ngaku Nabi, kalau saya tebas lehermu, siapa yang akan nolong kamu? Apa jawab baginda Nabi? Allah. Begitu bilang Allah, gemetar, jatuh pedangnya, lemes kakinya, dan bersimpu di hadapan Nabi. Nah inilah baginda Nabi. Tapi ini kalau kalian panjenengan, sekarang saya akan tinju kamu, siapa yang akan membantu kamu? Kalau kalian panjenengan bilang Allah, kinten-kinten kena tinju napa boten? Padahal yang keluar sama-sama lafaz Allah. Keluar dari Nabi satu gemetar, keluar dari kita tinju tetap berjalan. Para rawi kang sangat kula muliakan, begitu Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril, tapi nggak usah gentar Muhammad, nggak usah takut, itu tetap aja kamu keluar. Akhirnya Nabi Muhammad bilang kepada Sayyidina Ali, dek, ini ada 11 orang mau membunuh saya, tapi kamu nggak usah takut. Gini aja ya dek, kamu tempati tempat tidur saya, pakai selimut saya. Inilah kehebatan Sayyidina Ali. Pemuda yang saat itu masih muda menggantikan tempat tidur Nabi, memakai selimut Nabi, resikonya kan dibunuh bapak-bapak. Tapi karena keimanan yang mantap, kecintaan yang luar biasa, Sayyidina Ali sama sekali tidak gentar. Sayyidina Ali tidur sehari di depan di atas tempat seharinya baginda Nabi, posisi menggantikan Nabi dengan selimut baginda Nabi. Akhirnya Nabi keluar dari dalamnya niku malam-malam untuk menuju rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Nabi disuruh mengambil debu, kemudian beliau membaca ayat ini bapak-bapak. Gimana bacaannya tadi bapak-bapak? Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dilempar oleh baginda Nabi, orang-orang 11 orang yang akan membunuh Nabi niku sama sekali tidak melihat Nabi keluar. Ini namanya ilmu nopo ngeten niki. Ilmu wonten ingkang gadah ilmu sirep. Nah, niki berarti Quran bisa dibuat ilmu persirepan, tapi jangan dibuat dibuat maling, bahaya niki. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi maus ayat ini, kemudian mereka semua tidak bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menuju rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Begitu Nabi sudah sampai di dalamnya Sayyidina Abu Bakar, mereka kemudian masuk merengsek ke dalam dan ingin membunuh orang yang tidur di atas tempat tidur itu, karena dikira Nabi begitu dibuka ternyata Sayyidina Ali. Orang-orang Arab wis gak oleh rotan akar pun jadi, wis gak oleh Nabi Ali tak pateni, enggak begitu. Mereka kesatria bapak-bapak, jadi kalau bukan tujuannya enggak dibunuh. Selamatlah Sayyidina Ali, nggih semuanya karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makaten para rawuh ingkang saged dalem sampaiaken nyuwun agungipun pangapunten, monggo sareng-sareng membiasakan nopo yang biasa dilampahi oleh guru kita. Mbah Yai Jamal niku setiap malam Jumat maos Yasin. Nopo pahalanya maos Yasin? Pun mboten usah dipikir, nderek Mbah Yai Jamal. Mbah Yai Jamal nderek Mbah Yai Fatah, Mbah Yai Jalil, terus sampai ke atas sanadnya ketemu baginda Nabi Muhammad. Nikilah gampangnya menjadi orang NU.
Lapo sampean tahlilan? Takokno Mbah Hasim, nderek Mbah Hasyim ngoten. Nderek Mbah. Lapo sampean tahlilan? Ikut Mbah Wahab. Pun selesai. Ini dikasih dalil eman Pak, mereka nanti belajar pada kita dalil Yasin, dalil tahlil. Mugi-mugi diparingi kekuatan lahir batin, amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.